Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM akhir 088 dari Prodi PGMI kelas 6C, mata kuliah praktikum IPA di MISD. Nah, setelah saya melakukan penelitian terkait koagulasi protein, saya akan memaparkan hasil yang saya dapatkan dari penelitian yang saya lakukan. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait alat dan bahan yang saya butuhkan selama proses penelitian. Untuk alatnya saya membutuhkan gelas atau wadah mika yang kecil, terus saya juga butuh pipet tetes, sendok, dan juga garpu. Sedangkan untuk bahannya saya membutuhkan telur mentah, cuka, garam, air, deterjen atau sabun cuci. Berikut ini merupakan dokumentasi yang saya abadikan selama proses penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait hasil penelitian. Percobaan dengan putih telur dan berbagai bahan tambahan memberikan wawasan yang menarik tentang interaksi kimia antara telur dalam zat-zat tertentu. Nah, dalam percobaan atau penelitian telah saya lakukan, hasil dari campuran putih telur dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan itu seperti yang pertama, saya menyampurkan putih telur dengan cuka. Nah, ketika ditambahkan cuka dan saya aduk, terjadi pembentukan busa yang dimana reaksi ini tuh menunjukkan adanya perubahan kimia yang dimana menghasilkan gas CO2 dan menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung kecil di dalam larutan. Hal ini juga disebabkan oleh reaksi antara asam asetat dan dalam cuka dengan protein yang ada di dalam putih telur. Yang kedua, saya menyampurkan putih telur dengan deterjen atau sabun cuci. Setelah saya mencampurkan putih telur dengan deterjen atau sabun cuci piring, menunjukkan reaksi yang cukup dramatis di mana terbentuknya busa yang sangat banyak dan beberapa balon terbentuk di sekitar dinding wadah. Nah, reaksi ini menunjukkan adanya interaksi antara protein dalam putih telur dengan surfaktan dalam deterjen ataupun sabun cuci piring, yang dimana menghasilkan bentuk busa yang stabil. Selanjutnya saya mencampurkan putih telur dengan alkohol. Nah, ketika saya tambahkan alkohol, kemudian saya aduk, terjadi pembentukan busa yang juga disertai dengan menggumpalnya larutan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara protein dalam putih telur dengan alkohol. Selanjutnya saya mencampurkan putih telur dan garam dapur. Ketika saya mengaduk dan mencampurkan kedua bahan tersebut, tidak terjadi pembentukan busa ketika putih telur ditambahkan dengan garam dapur. Hal ini menunjukkan bahwa garam dapur tidak memicu reaksi yang menghasilkan gas CO2 dengan protein yang ada di dalam putih telur. Selanjutnya saya mencampurkan putih telur dengan air. Nah, ketika putih telur saya aduk bersama dengan air, terjadi pembentukan busa dan ini juga disebabkan oleh udara yang terperangkap di dalam larutan. Selanjutnya bahan putih telur dengan air yang dipanaskan. Nah, setelah ditambahkan air kemudian dipanaskan, putih telur menggumpal. Pemanasannya mungkin mengubah struktur protein yang ada di dalam putih telur sehingga terjadi penggumpalan. Selanjutnya putih telur yang saya kocok dengan cepat. Nah, ketika putih telur saya kocok dengan cepat, terjadi pembentukan busa yang terbilang cukup banyak. Hal ini karena proses pengocokan menciptakan udara yang dimana terperangkap di dalam larutan. Adapun kesimpulan dapat saya paparkan, hasil percobaan dengan campuran putih telur dan berbagai bahan tambahan dapat saya simpuli bahwa interaksi kimia antara protein dalam putih telur dengan zat-zat tertentu menghasilkan berbagai macam fenomena yang mencerminkan sifat kimia dari masing-masing bahan. Nah, terjadi pembentukan busa, penggumpalan, atau bahkan tidak adanya reaksi itu tergantung pada jenis bahan tambahan yang digunakan selama penelitian. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.